ini adalah bangsa saya sendiri, negara saya sendiri. Jadi petugas imigrasi tidak bisa menolak saya untuk pulang. Tetapi rasa berdebar-debar semakin terasa, terutama ketika harus berhadapan dengan petugas bea cukai. Saya khawatir barang saya diacak-acak, diperiksa oleh orang-orang, dan kemudian dikenakan sanksi yang melebihi daripada yang saya pikir secara logik bisa saya bawa. Dan saya bukanlah seorang pembelanja, saya tidak menggunakan barang-barang mewah, saya terbiasa dengan menggunakan produk dalam negeri. Tetapi kadang-kadang tas kita diacak-acak dan ditanya yang tidak perlu. Nah, salah satu pengalaman saya ketika di masa pandemi, saya terpaksa harus mendatangkan obat saya dari luar negeri. Karena di dalam negeri tidak tersedia, dokternya tidak praktek, kemudian ternyata pesawat juga tidak banyak datang. Jadi saya kontak dokter saya di luar negeri dan akhirnya barang dikirim ke Indonesia dan saya membayar obat sangat mahal, tapi ya demi kesehatan kita harus bayar. Nilainya sekitar 11 juta rupiah. Saya baca di situ dikenakan pajak masuk atau bea cukai, itu nilainya 7,5%. Ya oke lah, 7,5%, 800.000 rupiah. Ternyata ada lagi namanya PPN, yaitu 10%. Tapi kok kenapa jumlah yang saya bayar besar sekali? Saya tidak tahu, tapi Anda bisa lihat tagihan saya dari FedEx seperti ini. Kenapa saya gunakan FedEx? Ya karena pada saat itu airlines tidak beroperasi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga tidak mempunyai jaringan. Tapi saya membayar lebih dari yang seharusnya. Sudah lebih dari yang seharusnya, saya pikir saya mendapatkan servis yang baik. Tapi ternyata obat-obatan saya habis dipenyet-penyet, kemasan yang Anda bisa lihat di sini tampilannya, dan saya merasa ini tidak higienis, kotor, dan akhirnya saya mengikuti langkah yang pernah disarankan Hotman Paris, yaitu dicuci kemasannya pakai deterjen begitu. Saya kemudian komplain pada kawan saya di bea cukai dan saya sampaikan, setahun yang lalu nggak begini loh, ini seperti ini obat-obatannya. Anda bisa lihat obat-obatan saya pernah saya juga kirim karena masih pandemi juga, itu keadaannya baik. Tapi kenapa makin kesini makin repot? Akhirnya saya menyadari ketika saya membuka websitenya bea cukai, video-video edukasi, dan saya lihat videonya di situ. Alamak, ini perlu banyak diedukasi dan perlu diperbaiki. Menurut saya juga harus digunakan sains dalam pemeriksaan. Saya melihat orang-orangnya tidak menggunakan sarung tangan. Barang orang itu tidak bisa dipegang dengan tangan kosong. Sebaiknya harus pakai sarung tangan. Kalau Anda tidak bisa bekerja dengan sarung tangan yang tebal, bisa digunakan sarung tangan yang tipis. Kemudian juga pakai masker, pakai celemek di sana. Kok ini tidak? Kemudian tidak dipakai sains. Karena apa? Karena semuanya dibuka dan saya baca ketentuannya di situ. Semua harus dibuka. Kenapa tidak diambil random sampel, kemudian dilihat siapa pengirimnya untuk ketentuan apa? Tentu saja kalau orang bisa memeriksa, kan bisa punya data. Apalagi sekarang kita hidup dengan era big data. Bisa dilihat siapa yang biasa mengirim, kalau obat apakah dia memang pecandu narkoba atau tidak. Datanya bisa dibuka, tapi ini tidak digunakan. Perusahaan-perusahaan besar saja kalau melakukan ekspor impor itu ada jalur hijau, jalur merah. Sehingga kemudian bisa dipisahkan, bisa mempercepat sebuah proses. Saya melihat proses saintifik ini masih harus dilakukan di bea cukai. Saya tidak ingin bercerita panjang lebar, tetapi saya ingin memberikan saran-saran agar bea cukai kita juga menjadi lebih profesional. Sama juga dengan teman-teman saya di kantor pajak. Saya tahu di antara Anda masih banyak orang-orang baik. Dan saya ingin membayar pajak. Jangan sampai Anda kenakan saya denda. Karena pajak dan denda adalah dua hal yang berbeda. Dan petugas harus tahu itu bedanya. Pajak itu adalah biaya yang kita bayar karena sesuatu kita lakukan dengan benar. Makanya sekarang disebut self-assessment. Kita menilai dan kita merasa benar, kita bayar. Tetapi karena petugas tidak percaya, maka seakan-akan kita bukan membayar pajak tetapi menjadi denda. Denda itu adalah pajak yang dikenakan pada orang yang melakukan sesuatu dengan tidak benar. Jadi misalnya saja Anda tidak pakai helm, itu kan tidak benar, ya kena denda. Anda bentak petugas, Anda ngomong-ngomongnya kasar seperti yang belakangan ini kita lihat di Bali. Itu adalah denda, wajib Anda kenakan lebih besar dari pajak. Nah, jangan lupa bahwa sekarang negara membangun bukan hanya kesejahteraan. Kita membangun infrastruktur untuk apa? Untuk membuat rakyat itu bahagia. Sehingga jangan lupa bahwa sekarang ada indeks kebahagiaan yang diukur dan dibandingkan satu negara dengan yang lain. Kadang saya suka bertanya, kenapa yang menang itu Norway, Finland, Denmark, negara-negara yang menurut saya orangnya tidak bahagia kok. Karena 1 tahun mereka hanya melihat matahari 2 bulan, negaranya dingin, orangnya juga begitu dingin. Kemudian saya tanya orang-orang di sana, apakah Anda bahagia? Enggak tuh, enggak bahagia. Buktinya adalah angka bunuh dirinya di negara-negara itu juga sangat tinggi. Tapi ketika saya mendefense bahwa Indonesia tinggal kebahagiaan cukup tinggi, ini yang sering kali terjadi. Kita pergi ke luar negeri jalan-jalan, kita ingin bahagia, menikmati kerja keras kita. Tapi begitu kita pulang kok kita berdebar-debar. Bertemu dengan petugas yang tidak ada senyum, yang kemudian mencari kesalahan, itu juga tidak nyaman. Menurut saya ini harus direform.
Jangan selalu menekan warga negara sendiri, tetapi kita harus perlakukan mereka dengan baik. Apalagi di situ kemudian ada pungutan-pungutan yang seringkali kemudian kita lihat digunakan untuk memperkaya diri. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seorang penjahat namanya Al Capone. Mengapa dia kemudian mengambil illegal money? Jawabannya adalah karena pemerintah tidak bisa mengambil pajak dari illegal money. Akhirnya dialah yang mengambilnya menjadi mafia dan menggunakannya. Tetapi belakangan ini ketika ada yang mengambil legal money secara illegal dan digunakan secara illegal, maka pajak atau cukai terasa sebagai denda yang dikenakan pada orang yang ingin melakukan sesuatu dengan benar. Harusnya kalau kita melakukan dengan benar justru kita diberi insentif. Jangan terus kemudian dikenakan lagi. Dan menurut hemat saya, pajak ini juga harus mentarget pihak-pihak yang tepat. Janganlah orang yang melakukan dengan baik selalu dicari-cari lagi